Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa Universitas Nuril Hamzah Jambi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Dosen pengampu yaitu Bapak Fatahul Huda Aminuddin Eskom. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri. Saya Hermayanto, NIM 2111070. Saya Suryanto, NIM 1901080. Saya Maimun Rohasia dengan NIM 211111086. Saya Nurlia dengan NIM 2111064. Selanjutnya presentasi berikut akan dipaparkan oleh Ibu Nurlia. Kepada Ibu kami silakan. Pengertian metode EDAS merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria berdasarkan pada skor penilaian apresiasi tertinggi untuk mendapatkan pilihan terbaik dari alternatif. Metode ini sangat berguna ketika kriteria yang bertentangan harus dipertimbangkan. Metode EDAS stabil ketika berbagai kriteria bobot digunakan dan konsisten metode lain. Selain itu, kesederhanaan dan perhitungan lebih cepat adalah keuntungan dari yang diusulkan untuk penulis metode ini, terutama karena keunggulan ini tidak mempengaruhi akurasi perhitungan. Tahapan penelitian. Kerangka penelitian terdiri dari beberapa tahapan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan penelitian sistem pendukung keputusan, rekomendasi pekerjaan, agar lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut. Taka, pengumpulan data, analisa, alternatif, SPK metode EDAS, kriteria, dan hasil akhir. Selanjutnya, untuk studi kasus akan disampaikan oleh Saudari Maimun. Baiklah, terima kasih Ibu Nurlia. Saya akan menjelaskan atau menyampaikan sedikit permasalahan kita atas studi kasus yang kita angkat dalam video kali ini, yaitu berdasarkan hasil job deskripsi dan job spesifikasi dihasilkan bahwa sebuah perusahaan membutuhkan karyawan dengan kriteria sebagai berikut. Adapun kriterianya yaitu terbagi menjadi 5, yaitu kemampuan desain dengan bobot 0,25, kemampuan aplikasi Office dengan bobot 0,35, kemampuan perakitan dengan bobot 0,20, keterampilan umum dengan bobot 0,10, kemampuan berorganisasi dengan bobot 0,10. Setelah melaksanakan proses seleksi, didapatlah 5 orang calon karyawan yang cukup memenuhi kriteria, di antaranya Ayu, Budi, Citra, Denny, dan Erna. Adapun skor penilaian dari masing-masing calon karyawan terhadap kriteria yang dibutuhkan perusahaan ialah sebagai berikut. Ayu dengan nilai desain 5, Office 4, perakitan 3, umum 4, dan organisasi 2. Budi dengan nilai desain 3, Office 3, perakitan 2, umum 3, organisasi 5. Citra dengan nilai 3, desain, Office 2, perakitan 3, umum 3, organisasi 4. Denny dengan nilai desain 2, Office 4, perakitan 4, umum 3, dan organisasi 4. Dan Erna dengan nilai desain 4, Office 5, perakitan 5, umum 4, organisasi 4. Kami menyiapkan satu aplikasi untuk kita bahas bersama. Adapun aplikasinya sebagai berikut yang akan disampaikan oleh Saudara Suryanto.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan dari aplikasi metode EDAS. Dalam metode EDAS ini ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu menghitung nilai solusi rata-rata, menghitung rata-rata jarak positif atau negatif, menghitung penilaian jarak positif atau negatif, menghitung normalisasi bobot jarak positif atau negatif, dan menghitung nilai skor penilaian. Seperti yang disebutkan dalam studi kasus sebelumnya, didapatlah kriteria dan bobot yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian alternatif yang dipakai, berikutnya skor penilaian yang didapat dari masing-masing alternatif. Hasil dari perhitungan nilai solusi rata-rata adalah seperti ini. Kemudian hasil dari perhitungan rata-rata jarak positif negatif seperti ini. Kemudian hasil dari perhitungan penilaian jarak positif negatif seperti ini. Kemudian hasil normalisasi bobot jarak positif negatif seperti ini. Dan terakhir hasil dari skor penilaian seperti ini. Dan didapatlah dari hasil perangkingan bahwa Citra memiliki nilai skor paling tertinggi. Berikutnya bisa kita lihat laporannya seperti ini. Maka hasil keputusan dari hasil perangkingan nilai skor penilaian tersebut diperoleh bahwa calon karyawan dengan nama Citra dengan skor penilaian sebesar 0,1550 terpilih sebagai calon karyawan yang paling baik berdasarkan kriteria-kriteria dan bobot yang sudah ditentukan. Berikutnya untuk kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh Saudari Maimun. Terima kasih Bang Suryanto. Kesimpulan dari studi kasus yang telah kita bahas adalah berdasarkan dari hasil kesimpulan yang diperoleh dalam menyelesaikan pembuatan sistem pendukung keputusan rekrutmen pekerjaan dengan metode EDAS yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan menggunakan metode Evaluation Based on Distance from Average Solution atau EDAS. Dibuatkan rancangan aplikasi sistem pendukung keputusan untuk perekrutan tenaga kerja yang memenuhi standar perusahaan. Web tersebut dapat membantu memberi solusi kepada perusahaan dalam menentukan kriteria seperti apa yang sedang dibutuhkan untuk mengisi posisi pada perusahaan tersebut agar layak diterima di perusahaan tersebut. Adapun sarannya, tentunya kami sebagai penulis tidak lepas dari sebuah kesalahan. Kami menyadari jika ada penyusunan video tutorialnya
masih banyak ada kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Adapun nantinya penulis akan segera melakukan perbaikan dan pedoman dari beberapa sumber dan kritik yang bisa membangunkan. Itulah video kami. Kembali ke ketua. Demikian video yang kami buat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.